Kadang-kadang yang bikin kita sebel, yang bikin kita kesal adalah ada orang-orang atau departemen yang tidak menyadari itu. Itu diskusi yang emang kadang-kadang keselin juga gitu dari DP. Kadang-kadang pertanyaannya kayak, lo ngapain ngoling gue ya kalau matahari ini nggak boleh gue ikutin. Halo guys, gue Ki Faiska, host Anda di Bicara Crew. Gila. Nih ya, supaya informasi kalian tahu, Bicara Crew itu ngomongin orang-orang di belakang layar dari sebuah produksi film, series, TV, dan lain-lain. Penting, karena karya tidak akan berjalan tanpa mereka. Bosen kali ngundang artis mulu, ya nggak sih? Woo! Iya udah. Nah, sekarang episode ini gue akan ngomongin permasalahan pekerjaan Directors of Photography. Dan kali ini kita kedatangan tamu terhormat yang dimana baru saja memenangkan FFI tahun 2002 di film Before Now and Then atau Nana. Batara Gumpar! 2022. Gue bilang apa tadi? 2002. Gue masuk kampus itu dulu. Oh, suka? Oh iya, baik. Saya namanya manusia ya, Pak. Mohon maaf. Kebanyakan kopi jadi belibet. Maaf ya. Oke. Gimana, Pak? Apa kabar? Baik, Pak. Oke. Jadi, kita pernah kerjasama itu di Pretty Little Liars ya, pertama kali. Iya, season 2. Season 2. Nah, pertama kali kenal Marcel ini, gue udah... boleh nggak sih sebutannya? Boleh. Boleh. Bebas. Pak Batara Gumpar ini disebutnya Marcel untuk kalangan-kalangan terdekatnya. Gitu. Oke. Gue tuh pengen nanya nih, dan untuk temen-temen juga yang lagi nonton di handphone, di TV, dan dimanapun gitu. Sebenarnya definisi tugas atau pekerjaan dari seorang director of photography itu apa sih? DOP itu sebetulnya memang orang yang sangat ahli di bagaimana teknik perekaman gambar, which is akhirnya kamera menjadi sebuah alat yang paling utama untuk kita ketahuin. Nah, jadi orang yang sangat bertanggung jawab bagaimana sebuah project itu terekam itu sebetulnya kurang lebih tugas dan tanggung jawabnya dari DOP. Tapi karena akhirnya bukan cuma sekedar merekam, menjadi bahasa lainnya kayak menjadi sebuah karya seni. Jadi intinya ada sebuah pemikiran yang harus dimasukin. Dan ternyata bukan cuma sekedar pemikiran yang dimasukin, dia harus mengelola atau mengurusin badan departemennya dia. Jadi di bawahan dia banyak banget gitu. Oke. Nah, jadi bukan seorang diri, jadi bukan single Tim lah fighter. Dia leader of the team. Makanya akhirnya menjadi DOP itu menjadi yang diomongin. Oke. Tapi yang gue pernah denger juga gitu, banyak yang orang ngomong bahwa kalau tanpa sinematografer yang baik, ya jantungnya jadi nggak ada gitu, nadinya gitu. Bener nggak kira-kira kayak gitu? Kalau sinematografernya baik, iya. DOP-nya baik, iya. Kalau metode gue memang intinya, apa sih yang mau dibikin? Nah, gue baca dari sinopsis, akhirnya berubah menjadi skrip. Gue akan modelnya gue tuh, cara kerjanya adalah lihat penanda-penandanya tuh. Penanda. Kayak, secara visualnya tuh gue yang ini kalau misalnya kayak gini kita ngomongin ke terpurukan, kayaknya angle-nya gini ini di sini gitu. Jadi itu harus terbaca. Nah, kayaknya dari kacamata gue, cara gue bekerja memang dari skripnya dulu yang benar. Dari situ gue akan kasih notes dari skrip itu, baru gue diskusi sama director. Jadi kalau ngomongin gue nadinya sih enggak juga, nadi besarnya director. Gue lebih kayak memang temen ngobrolnya dia juga gitu. Ibaratnya darah yang ngalir lah ya. Iya, dieksekusinya nanti sama gua nih, sama dia, dan dengan segala macam teknik itu yang ada dalam teknik perekaman itu gitu sih. Nice. Ya karena bagi gue juga, karena gue doyan ngeliat foto gitu ya. Kayak moving pictures tuh bagi gue sebuah foto yang dulu. Kan awalnya juga gitu kan sejarahnya, dia dari foto tuh jadiin motion gitu kan. Maksudnya bagi gue tuh kalau nggak bisa terwakilkan gitu, rasanya tuh susah gitu, kayak gue untuk bisa empathy untuk filmnya gitu. Iya sih, memang itu kesusahannya DOP juga tentunya. Kalau direkturnya atau ininya tuh tidak punya sense of visual yang
tepat gitu untuk kerjaannya. Itu kadang-kadang DOP juga susah payah gitu. Tapi memang kebanyakan director, iya kenapa dia jadi director ya pastinya dia punya apa ya, sense of visual, konsep apa yang mau diomongin, bahasa kenapa ini harus difilmkan, pertanyaan pertama itu. Kenapa? Buat apa? Message-nya gimana? Message-nya apa gitu. ini? Terlepas dari ini cuman at the end of the day cari makan buat keluarga. To put food on the table. Ya, Ujung-ujungnya terlepas gitu. dari itu. Tapi pertanyaan pertama secara ininya harus ngobrolin itu dulu sih. Iya, karena berbagai dari narasumber kita juga bilang emang ujung-ujungnya semua dari naskah. Betul. Karena itu adalah jantungnya kan. Gitu. Nah itu dia. Jadi kayak emang bener-bener akar. Kalau skripnya hancur ya udah hancur gitu kan. Nggak. Bisa nggak di-tackle dari seorang DOP? Pernah nggak sih lo dapet dia gitu? Mulai mancing. Skrip kadang-kadang hancur mungkin memang bisa jadi runyam. Tapi yang paling penting itu sebetulnya premisnya sih. Jadi ini tentang apa dulu. Dari situ kita bergerak sebetulnya bisa jalan kok. Yang penting itu tertangkap dulu ya. Ini mau ngomongin apa gitu. Nah dari situ kita kan pada saat kita syuting nggak semuanya juga serta-merta skripnya A terus kita yang syuting A. Kadang bisa jadi Z tuh. Iya. Jadi yang jauh segala macam karena kadang-kadang gimana ya bilangnya? Ya itulah the art of filmmaking sih buat gue, kayak kadang-kadang nggak juga skripnya harus bener 100% terus kita jadi sekedar tukang doang nulis ngerjain apa yang udah tertulis, nggak juga. Kadang-kadang kita harus elevate juga, harus mempertanyakan juga bener nggak ini korelasinya. Aduh jadi ribet ya. Enggak lah. Gue cukup jelas kok. Nah intinya seperti itu. Jadi banyak gua tuh kadang-kadang kadang sering gua akan nanyain ke sutradara kayak misalnya Before Now and Then gitu, kayak gua nanyain kayak ini kenapa ya harus kayak gini. Pertanyaan gue ingat banget Before Now and Then gua pertama kali ketemu sama Camilla Andini, sutradaranya. Ini lu mau bikin film superhero ya? Karena saking gue masih bingungnya itu bentuknya apa, akhirnya enggak, superhero dari mana, ini scene 1 nih lo bilang dari selendang ngikutin gini terus kita ketemu bayi terus dia melihat sebuah sosok di ujung sana terus kayak ini apa, dia punya indera keenam apa gue nggak ngerti nih. Gue jelasin dulu super power dia punya super power apa gitu. Nah intinya pada saat itu gue masih belum tangkap itu skrip, dijelasin sama sutradara akhirnya gue mengerti. Nah itu juga that's why kadang-kadang nggak bisa bilang skripnya yang baik gitu. Kadang-kadang kita pas baca juga kan intelektual kita juga beda-beda ya. Iya. Nuansa hati pas baca itu juga berbeda-beda loh. Jadi kadang-kadang apakah sedang mabuk atau tidak? Iya, lagi apa? Abis malamnya habis overtime syutingnya. Ya kan, sampai subuh. Kan. Pagi terus suruh baca skrip, siang meeting kan kebayang. Gitu makasih kan. Ya. Ini apaan ya? Enggak gitu maksudnya. Dijelasin, terus gue baca lagi, gue cari penanda-penandanya. Oh ya ini mungkin gini ya. Ini pertama kali lu kerja sama Camilla berarti ya? Long format ya, feature film ya. Oh, yang pendek pernah? Beberapa pernah. Oke, berarti sudah lumayan sering gitu ya sama dia? Lumayan sering, lumayan. Udah banyak asam garamnya sih. Sudah pasti itu, tidak mungkin. Oke. Udah banyak tahu lah. Tapi setuju nggak menurut gua kalau misalnya apapun pekerjaan departemennya gitu ya, taste itu adalah suatu kunci juga. Taste, ya. Taste itu kan hasil dari kayak dari hidup lo melihat kejadian-kejadian, lo melihat film lain gitu, bener nggak kayak gitu? Iya, betul banget. Gitu. Sedih gak? Nah, dari hati banget tuh, gue kerasa. Karena kadang-kadang gue selalu relate-nya sama banyak kayak film-film gue sebelumnya gitu, kayak posesif gitu. Kayak ada satu karakter yang waktu itu gue pertanyakan memang gitu, kayak tadi kalau udah nonton posesif Pak. Nah, karakternya Cut Mini tuh tadinya awalnya tuh kalau nggak salah dia laki-laki. Jadi si Adipati nih karakternya dia dibesarkan sama laki-laki gitu. Nah itu gue pertanyakan tuh kenapa begini gini. Terus iyalah kalau misalnya anaknya jadi agak sedikit kasar, yang besarnya harus misalnya bapak-bapak gitu. Terus gue bilang harus jadi cowok gitu. Terus gue kayak enggak, emak gue jahat banget loh, emak gue galak banget loh. Gue sumpah gue bilang gitu. Nah akhirnya gue bermaksud untuk ketawa ya, maaf. Enggak apa-apa, maksudnya okay. Maksudnya gue waktu itu bilang kayak emak gue ngedidik gue sampai sekeras itu untuk gue jadi sebaik ini. Gue seguting juga buat gue, cuman kayak
kita jangan, kok kacamata kita kesempit banget ya? Oh, Gara-gara ini karakternya bakal kasar, terus tiba-tiba dibesarin sama cowok gitu. Gue akhirnya bawa relate ke hidup gue juga tuh. Kayak jadi banyak pertanyaan sebetulnya dari kehidupan juga gitu. Kayak ya gue kadang-kadang mempertanyakan itu juga, kayak gue punya temen tuh dia begini, nggak juga gitu, kayak gitu-gitu loh. Jadi Ini menarik sih. menyerap. Ini sebenarnya banyak banget dari situ yang mau gue tanyain masalah detail. Tapi gini, ngomongin tadi lu udah ngomongin masa lalu gitu ya. Kita coba mundur dikit. Sebenarnya kenapa sih, ceritain boleh nggak dikit aja? Kenapa lu memilih untuk menjadi seorang DOP? Oh, wow. Apa yang membuat lu untuk tiba-tiba, gila nih. Tadi gue cerita dikit sebetulnya tadi dulu. Nggak, tapi kalau di OP sebetulnya gampang banget. Gue udah terjebak masuk IKJ. Gimana? Wah, itu cerita tadi di luar tuh. Oh, baik. Pokoknya intinya gue udah masuk IKJ, terus memang waktu itu gue pecinta alam seperti anak-anak cowok pada umumnya yang agak-agak gimana gitu ya, masuk pecinta alam, cowok banget. Laki gitu ya. Kan. Nah kebetulan gue emang lead bank waktu itu, penelitian pengembangan. Kalau di organisasi kan ngerti banget tuh kamera, motretin teman-teman pada naik gunung doang kerjaannya. Cuman pada zaman itu kan masih pakai film, lo motret expose bener fokus itu tepuk tangan gitu teman-teman lo. Tantangan banget. Kalau yang tremor bye-bye gitu Iya kan. gitu-gitu. Nah itu gue agak lebih mengerti bagian itu. Terus pada awalnya gue tuh mau masuk dokumenter. Karena emang gue suka tontonan gue di rumah ya National Geographic gitu-gitu, kayak karena emang anak gunung ya. Maksudnya cuman sekarang udah lama nggak naik, jadi udah nggak ada shape-nya itu. Naik bantalan kamera ini ya, kursi. Ayo naikin gitu. Jadi intinya waktu di sebuah kelas, which is itu kelasnya cukup keren banget sih di IKJ. Nama mata kuliahnya Sejarah Film Dunia. Waktu itu yang ngajar Pak Khalid Arifin, almarhum. Sejarah Film Dunia asik banget tuh. Iya, itu emang, aduh gua sih, kalau gua pengennya tuh sebetulnya itu mata kuliah atau pengajaran itu tuh ada di mana gitu, yang semuanya pengen belajar film tuh lihat dulu deh, ngerti dulu. Iya, itu emang paling penting sejarah sih. Film dunia. Nyesel gua nggak masuk IKJ. Gitu. Hampir. Total lu jadi DOP lagi. IKJ gara-gara kelas. Gak sih kayaknya. Tapi gue suka kamera. Nah, habis itu nama Pak Khalid tuh gue inget banget. Dia bilang sama kita waktu itu gue masih kuliah. Dia bilang, kalau kalian tidak ada yang mempelajari tentang bagaimana teknik pengambilan gambar, kalian tidak mau mengerti bagaimana kamera itu ditemukan, bagaimana caranya gambar itu bisa terekam dan bisa ke-deliver ke penonton, ini nggak bakal ada kuliah ini. Nggak akan ada tuh bioskop. Iya. Jadi kalau kalian di sini cuman pengen jadi sutradara, pengen jadi apa, tapi tidak pernah mau tahu bagaimana kamera bekerja, kalian nggak akan pernah tahu caranya bikin film. Nah, iya, itu baru mau gue tanyain itu sebenarnya. Sutradara tuh perlu nggak belajar pengambilan gambar? Kacamata gue dari yang gue ajarin, ya penting. Ya nggak perlu tahu semua, tapi lo harus tahu lah, gitu. Maksudnya. At least lensa-lensa juga gitu ya? Iya, sesimpel type of shot aja dulu. Nggak perlu sampai detail lensanya, tapi type of shotnya apa, feel yang lo mau dapet apa, akhirnya kan bisa ditranslate sama DOP dengan alat-alat teknisnya. Oke. Gitu. Nah, gara-gara dia ngomong itu, akhirnya gue bilang, kayaknya gue mau belajar kamera deh. Gitu aja udah. Sesimpel itu. Kayak gue mau belajar kamera, akhirnya gue pelajarin kamera, oh gini, oh lensa gini, apa yang harus diperhatiin, fokus tuh gini. Gitu-gitu. Gitu Oh, menarik juga ya. Tapi maksudnya film pertama lo apa? Yang lo feature film lo? Cinta itu buta, cinta tapi beda apa? Cinta tapi beda. Filmnya Mas Anung. Direkturnya dari Dapur Film, Cinta Tapi Iya. Beda. Hestu. Oh, Hestu. Oh, bukan Mas Anung ya? Bukan. Hestu. Pas itu gue merasa tidak full sebagai DP karena pada saat itu gue ternyata pada satu hari itu gue sakit dan harus operasi usus buntu. Jadi gue abis itu repot banget minta teman-teman gantiin, jadi kayak gue kayak nggak ngerasa gue ngerjain beneran gitu. Iya sih, paham sih. Jadi gue harus operasi terus usus buntu, terus kayak harus bed rest dulu, gimana bang? Lumayan. Syuting tetap harus jalan. Seminggu kan ya? Iya kan? lumayan lah. Apa lah ya? Iya gitu. Apa. Nah sebenarnya tadi nih pertanyaan berikutnya lo udah ngejawab sih, tapi mungkin bisa lebih elaborate lagi ke teman-teman gitu ya yang mau lagi nonton. Kenapa pekerjaan DOP itu penting di sebuah filmmaking?
Ya intinya harus ada yang bertanggung jawab kan. Ini kan masalah pertanggungjawaban sebetulnya. Tentu, kan nggak mungkin tuh kontrak cabut gitu kan, nggak Ini mungkin. pertanggungjawaban gitu. Jadi memang tugas kenapa menjadi penting karena director tuh butuh teman kalau kacamata gue itu doang. Dia butuh teman dalam memvisualisasikan ceritanya. Nah, dia butuh lawan main lah, butuh temen untuk yang ngasih support atau masih perlawanan gitu. Oke. Jadi dan akhirnya itu sih menurut gue yang membuat ya DOP penting ada di sebuah produksi itu. Tapi bisa juga ada juga kok director yang memang bisa ngoperate sendiri. Ya, gue Bisa. merasakan waktu itu beberapa Iya director kan, gue ada. gemes akhirnya dia yang megang sendiri. Iya, Gitu. ada yang gitu juga akhirnya ya udah lu aja yang megang jadinya gitu nggak masalah juga gitu. Cuman kalau gue selalu menganggap ya kita tuh temannya mereka gitu. Kita tuh partner dalam bagaimana shot by shotnya ini penceritaannya ini dekopasenya nih kayak gimana gitu. Nah itu, ini nyambung yang tadi gue bilang gue mau nanya lebih detail sih. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya. Ketika ini kan gue nanya teknik kerja lo gimana gitu ya. Gue pengen tahu nih manajemen lo tuh gimana. Tapi sebelumnya gue pengen tahu ketika lo bilang, oke, Cel, gue mau, misalkan lo bilang tadi sendu gitu ya, atau lagi menangis di satu ruangan gitu. Terus lo baca skripnya seperti itu. Terus gue penasaran dari pikiran visual seorang DOP itu, how do you translate it ke dalam angle itu gitu? Apa yang lu bisa tangkap? Kenapa lu bisa, misalkan lu oke gue pakai dolly deh, atau enggak gue pakai Jimmy Jeep dari luar deh gitu misalkan, atau itu kenapa gitu? Apa yang ngebuat satu mise en scène ini tuh terjadi gitu? Apa ya? Wah, tuh banyak sih. Maksudnya soalnya banyak macam cara kan sebetulnya untuk ngasih tahu penceritaan gambarnya. Sebenarnya banyak banget teknis aparatusnya tuh banyaknya minta ampun. Iya. Cuman ya kadang-kadang kita harus relying juga misalnya sama ruang setnya, sama pemainnya. Bayangin pemain kok, ini gue sesimpel, gue bukan ngomongin yang bagus apa ya. Temen lu, kalau gue tuh modelnya agak, mungkin karena memang pengen dokumenter gitu ya, agak modelnya responsif gitu. Kayak ngeliat dulu nih. Kebayang gak sih lu pemainnya orang udah berumur gitu. Dia mau adegan nangis gitu di pojokan. Terus tiba-tiba kita mau pesen Jimmy Jeep, masa ngeribet ngejelimet. Menurut gue sih nggak bakal dapet. Menurut kacamata gue. Ini kita harus cepet karena ini udah pemainnya mungkin secara emosinya udah keluar. Kita harus secepat itu mana yang paling tepat nih biar kita dapet. Nah itu kadang-kadang tuh gue agak di tengah set tuh bermain banget tuh kayak gitu-gitunya tuh. Lu jadi kayak lihat situasinya dulu, lihat Iya, ada pemainnya. gitu-gitu juga. Walaupun memang kita di prepping, kita nyiapin. Mungkin gue nyiapinnya Jimmy Jeep. Mungkin. Equipment itu yang ribet-ribet itu. Mungkin aja. Tapi pada saat lo lihat di set, kadang-kadang nih, jangan juga, ngerti gak sih? Kayak ego banget lo gitu. Ini pemain lo lagi serius nih udah dapet. Padahal ya sesimpel lo cuma kamera diem aja, lo udah bisa dapet kok sebetulnya. Belum tentu juga pemainnya bisa nangis 2 kali, beda shot gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang kecepatan itu terus kita komunikasiin sama sutradara terus segala macam nih kita mendingan yang enak gini nih gini-gini. Itunya sih yang gue sukanya di filmmaking gitu. Cuman jadi kayak kalau ngomongin pojokan bagaimana translate gambar itu sedih itu gue lihat dulu sih ini apa projectnya. Ini gimana kalau gampang teknisnya kan ya di pelajaran gitu lu taruhlah dia di bawah frame jadi keterpurukan ngomongnya. Terus kenapa track in karena lu biar bisa masuk jadi nembus dari ruang dimensi bicaranya apa ya dimensi kanvas kayak dia bersama ruang akhirnya lu karena lu track in lu masuk ke emosi dia. Ya itu banyak teknis ngobrol-ngobrol gitunya banyak cuman at the end tuh lu harus responsif kalau gue sih. Lihat banget tuh di situnya kayak nih kalau lo begini nih apa nih kejadiannya itu gue susah sih jelasin nih. Gak apa-apa, maksudnya gue ya kadang-kadang kan gini, gue tuh suka gak terlalu banyak bisa berkesempatan ngobrol sama para DOP waktu gue syuting kan. Gue cuma selalu ngelihat ketika mereka kerja, kenapa dia milih angle ini ya? Kan gue kan termasuk awam yang belum tahu detail penjelasan sinematografi gimana kan, maksudnya shot-shot ini tuh gue cuma tahu ya medium close up bla bla bla. Cuma gue tuh nggak tahu ketika lo bilang tadi tuh dia dikebawain dikit di atas frame dikit supaya ini keterpurukan. Nah itu tuh gue tuh belum menguasai gitu. Nah ini Iya, ada teknisnya kan gitu kan. Aduh gue
ya bukan gampang ya, mungkin karena gue udah ngejalanin. Iya, karena udah Kayak biasa, lo, nggak apa-apa misalnya banget. lo ngomongin orang berkuasa tuh ada ada mungkin banyak di mana-mana tuh, kayak lo harus bikin dia low angle. Itu akan ngasih dia tuh seperti punya strength gitu. Terus lo bikin high angle itu seakan-akan dia lagi terpuruk gitu, kayak nunduk gitu. Atau kita agak lebih apa bilangnya, high angle agak jauh terus, atau malah top angle. Bisa juga bukan bird view tapi gut view, Tuhan lagi ngelihat dia. Jadi banyak sebetulnya diskusi. Itu kan masalah placement kamera. Habis itu pemilihan lensa. Banyak sih, kayak seru sih bikin film di situnya. Cuman ya kadang-kadang gitu. Tapi apapun yang lo udah baca dan lo itu bukan harga mati. Itu masalahnya. Bisa terjadi apapun di set gitu ya. Iya, dan bagaimana lo respon juga sama ruang itu, sama pemain itu. Menarik ya, karena maksudnya gue juga sebagai pemain juga gak bisa mematokin pas lagi reading. Set itu selalu punya nyawanya sendiri dan punya nuansanya sendiri. Ketika, oke, gue udah siap ini gini, pas begitu nyampe, gak sama sih. Gitu loh, dia bisa adaptasi dengan sendirinya gitu. Oke, harus lebih ke sini. Iya, itu dia, gitu. Responsif itunya kan. Nah, gue juga sebetulnya kayak dari cara gue bekerja, metodenya ya gitu, gue adaptasi juga. Kalau pemain gue nggak nyaman, cuman kalau tulisannya dia berdiri di atas jurang, misalnya gitu. Atas jurang, pas lihat masuk set jurang beneran nih bos. Lo bilang ya kan, terus lo harus muter gitu. Terus gue iya, kamera udah standby, iya lo berdiri itu di jurang. Pemain lo ketakutan, lo dapet nggak menurut lo emosinya dia? Dapet sih, cuma boleh nggak satu take aja gitu kan? Iya, kayak gitu-gitu tuh. Nah, itunya tuh yang kadang-kadang, oh lo nggak nyaman ya, ya udah berarti close. Gak apa-apa nih, pas lebarnya lo agak sedikit segini, gua akalin dikit nih. Misalnya dari sini nih kelihatan lo sebetulnya tidak di pinggir jurang, teman. Kalau gua kesiniin, kelihatan nih lo sebetulnya udah berada di ujung, kayak gitu-gitu. Itu cheat ya namanya. Ada cheatingnya gitu yang akhirnya ngebuat lo juga nyaman, gue juga nyaman gitu. Tapi ada juga kadang-kadang lo mau pemain mau nge-push, director mau nge-push, dia ya ada lah gitu. Ada Tom Cruise, dia selalu ya kan? Mungkin Tom Cruise-nya mau tapi DOP-nya nggak mau kan, kayak nggak mau gue. Pokoknya kerja sama Tom Cruise siap meninggal gitu aja. Saya nggak tahu nih katanya gimana, tapi tolonglah untuk para sponsor, cobalah ditaruh ini, bisa ada kopi dan yang lain ya. Jadi karena supaya mendukung teman-teman perfilman juga, supaya terus dikasih tahu bahwa orang-orang belakang layar tuh hebat-hebat gitu loh ya. Betul? Ya, gitu dong. Oke. Teman-teman kalau suka dengan episode-episode kita, tolonglah di-subscribe, tolonglah di-like, di-komen, di-share. Karena ini bentuknya kita santai tapi edukatif gitu. Oke? Oke, mari kita lanjut. Nggak bosan kan? Nggak dong. Nggak. Ya emang gue kadang suka kayak ngomong sendiri gitu. Capek jadi aktor. Jadi host. Oh jadi host, lupa gue. Oh ya. Kebawa. Oke, tadi ngelanjutin kan. Masalah yang tadi lu bilang ngomongin gimana lu nyamannya dan pemainnya gimana nyamannya, tapi apakah lu harus terus mengikuti misalkan pemain gitu, dia nyaman atau enggaknya, atau ngeliat pemainnya gimana dalam keadaan terdesak? Kan kita sering tuh ya, jam segini nih kayak kemarin tuh kan, oh iya maaf, udah jam 5 pagi nih gitu kan, harus buru-buru, harus apa, nah itu tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Gue tuh pengen tahu ketika udah dalam keadaan terdesak, what choices yang lu bisa ambil untuk mengambil angle itu baik? Wadaw. Yang paling penting tuh negosiasi dulu sih. Ada waktu emang kemarin sama Emir? Emil? Nggak ada sih, sedih deh. Cuman emang akhirnya akan pada saat sebetulnya dari kacamata gue SDP, pada saat situasi kayak gitu, gue pengennya semua tuh juga sadar gitu, kita punya keterdesakan ini. Kadang-kadang yang bikin kita sebel, yang bikin kita kesal adalah ada orang-orang atau departemen yang tidak menyadari itu. Sedangkan apalagi kita lagi keterdesakannya masalah matahari, which is itu wewenangnya DP banget tuh sebetulnya dalam pekerjaan gitu. Nah itu kayak, yuk gue bantuin gue di sini. Ntar kalau ini matahari ini udah nggak ada, kita udah scene malam atau interior apapun itu yang tidak menggunakan matahari sebagai main source-nya, gue akan kasih ruang kok buat teman-teman. Cuma pada saat begini, ya tolong bantu gue. Gitu-gitunya tuh ada ya harus gitu dong.
nggak bisa. Iya. Ya nggak sih, negosiasi tuh kayak lo harus sadar dong. Kalau nggak gimana nih? Betul. Ya kadang-kadang ya, kalau diceritain panjang gitu ya. Iya, jadi emang ada gitunya. Jadi oke, gue selalu bilang ada sebuah scene itu juga nggak perlu semuanya nilainya 9 di semua titik. Gitu, di semua titik kayak actingnya 9, kameranya 9, ini 9. Terus semua film juga nilainya 9 kalau dari kacamata gue ya. Jadi nggak ada ininya sih, nggak ada dramaturginya. Kadang-kadang ada yang harus ngalah, oh ini gambarnya menang nih di scene yang ini. Ini actingnya yang menang nih. Biasanya itu Artnya nih yang menang. Nah itu panggilannya dari siapa tuh? Maksudnya apakah dari sutradaranya mengorbankan itu? Atau kayak lu langsung diskusi, mendingan lu menangin gambar gitu? Itu gimana? kalau Atau lu nggak pernah dapet kesempatan itu? Enggak, gue sesimpelnya itu tadi. Kalau main source-nya Matahari berarti gambar Matahari harus dimenangin. Ini dia, ini aktor juga nih. Iya kan Matahari bergerak nih aktor nih dia nih. Mau muncul nggak lo gitu kan? Iya gitu-gitu. Nah itu, cuman kadang-kadang pada saat kita bilang, oh Mataharinya pas muncul bagus nih, tiba-tiba nggak muncul. Nah itu gimana tuh? Iya. Ada hal lain yang memang secara teknis akhirnya bilang kontinuitas gambarnya yang kita harus pertanyakan nih gimana segala macam. Nah itu yang ya itu diskusi yang emang kadang-kadang keselin juga gitu dari DP. Kadang-kadang pertanyaannya kayak, lo ngapain ngoling gue ya kalau Matahari ini nggak boleh gue ikutin gitu. Kayak bukannya katanya gue suruh jagain gambarnya ya? Gitu. Ada sebuah pertanyaan-pertanyaan gitu, tapi ntar direkturnya bilang, gue pernah syuting Matahari naik turun hujan gini jadi aja ceritanya. Iya ceritanya jadi, gambarnya coba. Gambarnya. Iya. Gitu. Setuju saya. Kayak gitu, kayak ya akhirnya cuman pas di sini sekarang dengan kemajuan teknologi dan segala macam ya masih bisa kita readjustment lah. Ya akhirnya oke nih kesepakatannya di sini ya gambarnya, ya udah yang sesuai dengan kemarin kita syuting. Ya kadang-kadang begitu juga sih. Ya. Tapi kadang-kadang itu kan juga lu bilang ada beberapa departemen emang harus siap siaga lah ibaratnya gitu kan. Atau enggak, ayolah kalau lagi kayak begini semuanya kerjasama gitu kan. Gue ngerasain itu juga sebagai pemain gitu. Ketika lo tahu, lo harus cepet tahu ketika ini adalah sesuatu yang urgensi dilakukan, lo harus cepet konsentrasi dan gimana caranya deliver pas on the scene gitu. Misalnya lagi ngeliat Matahari terbenam terus lo yang mau nangis misalnya gitu, atau aku kangen dengan mantanku misalnya gitu gitu kan. Terus jadi kayak lo harus sesendu itu mungkin, atau lo ada pergerakan koreografi yang diinginin sutradara, terus DOP-nya harus nangkep gitu tuh emang itu juga nggak bisa, itu butuh jam terbang juga kalau menurut gue. Iya benar, betul. Gitu. Kebayang nggak kalau udah kita serius semua tiba-tiba fokus pullernya nggak fokus gitu? Lu pemain gimana rasanya? Sama aja kan Bang. Itu juga makanya kayak jadi gitu-gitunya tuh banyak. Ini maaf banget ya, Cel, cuman gue pernah silakan. Iya, gue tuh kayak ngerasa udah nailed it banget gitu kan, udah kayak wah anjing keren nih gue gitu. Tiba-tiba kayak sorry guys nggak fokus. Itu rasanya gue udah kayak Tuhan tolong gue udah gitu doang udah kayak tuh ya. Nah itu kadang-kadang ya gitu kan, kadang-kadang terus lu harus bergaining akhirnya dari emosi lu. Kita juga DOP kadang-kadang gitu juga. Iya. Aduh tadi itu Mataharinya, makanya kadang-kadang bahasa gue tuh gitu, ini Matahari lagi bagus banget nih, jangan-jangan cuman buat kita doang, bukan buat filmnya. Iya. Tadi tambahin ya gitu. Agak sinis tuh gue memang kalau Gak urusan apa-apa. gitu-gitu kayak jangan-jangan buat kita doang nih, kita inget-inget, bukan buat filmnya. Aku senang narasumbernya dia. Oke. Tapi gini, maksudnya tadi lu ngomongin ada fokus puller gitu. Apa aja sih tim-tim yang harus ada di situ? Fokus puller tuh yang setahu gue dia juga lumayan harus konsentrasi penuh kan. Iya, dia salah satu orang yang harus punya jam terbang yang baik juga tuh. Dan punya skill tentunya. Yang gitu pas mau belok mau apa rasanya sudah Iya, dan gitu dia kan. harus ngerti how to make the shot. Gitu. Jadi Pernah lu kayak ngelewatin fokus puller? pernah gua Harus ya, emang harus lewatin itu. Enggak juga sih, beda-beda banget semua manusia tuh beda jalur hidupnya. Lu nggak harus dari asisten kamera juga nggak? Gua kebetulan memang fasenya lewat, gue banyak di badannya kamera. Jadi kalau kamera tuh kan zaman dulu ya, zaman itu tuh ada kamera, ada lighting, doang udah gitu doang. Nggak ada yang lain. Nah, ada teman-teman gue yang emang belajarin lighting banget gitu. Emang ada yang gitu. Akhirnya dia jadi gaffer, jadi pimpinan chief lighting lah atau. Oh, itu sebutannya gaffer. Iya, gitu, disebutannya gaffer.
Jalurnya tuh gue memang tidak lewat dari nggak lama di di lighting ini lah. Gue memang awalnya langsung di Askam. Waktu itu jadi pertama tuh gue kamera report, ngecatetin lightingnya gimana, kameranya pakai lensa apa, bukaannya berapa, pakai film stok apa, waktu itu masih pakai film gitu, film stok apa segala macam itu gue catetin, bikin gambar floor plan lightingnya, tapi gue tidak tergabung di departemen lightingnya sebetulnya. Oh jadi sebenarnya kayak lighting sama kamera tuh udah tandeman ya? Harus tahu gitu, anak kamera tahu lighting, lighting juga tahu kamera gitu? Iya dong, itu karena sub departemennya lighting memang sebetulnya. Oh, Tapi kalau di, gue nggak tahu, kayaknya di Jepang deh. Di Jepang tuh bahkan mereka departemennya bahasanya bukan gaffer, bukan chief lighting, tapi lighting director. Bahasanya beda lagi tuh. Emang beda-beda ya sebenarnya ya? Beda-beda apa? Bahas Ininya sebutan. cara kerjanya beda-beda, tergantung negaranya juga kadang-kadang. Oke. Gitu-gitu. Kalau di sini memang ya gaffer kita pakai sistem itu. Kayak gitu-gitu. Dulu, kok boleh tahu guru lu siapa? Yang Maksudnya lu ikut sama siapa gitu? yang ngajakin gue pertama kali itu Sidi Saleh. Oh, Film Sidi. The Bee Gees. Oh, baik. Itu first time gue jadi Askam waktu masih kuliah tuh. Mungkin masih 19 tahun kayak gue beberapa tahun. Oh, gua masih SD tuh. Lo kayaknya udah ini deh. Waktu Lo, itu berarti gue sebenarnya ya, ngeliat lu seliweran ya. Gue sempet dateng kan beberapa kali ke. ada tuh masih zaman belum ada remote. Gue kameranya naik ke atas crane gitu, gue harus naik pakai tangga turun ke bawah. Gitu-gitu jalan gue ngefokusin Gila sih. pakai Dulu emang pejuang banget ya. pejuang Iya, banget iya, itu. iya. Waktu itu, nah itu yang ngajarin gue banget emang si Saleh banget tuh. Nah abis itu dia ngajakin gue masuk ke industri itu, akhirnya kenal Mas Rako, kenal beberapa orang-orang director juga gitu. Ya waktu itu masih zaman FTV kan. Iya. Ya, terus gue masuk, gue juga sebetulnya gini, sorry, itu pertama kali gue jadi Askam. Tapi Di Bee Gees. iya, jadi gue di departemen kamera. Sebelumnya yang tadi gue bilang, makanya gue dokumenter kan. Gue tuh pertama kali ikut produksi film itu Setan Jawa. Setan Jawa, Opera Jawa. Makanya kayak Salah. Opera Jawa, filmnya Mas Garin. DOP-nya Pak Teo pakai film waktu itu. Nah, cuman gue tuh behind the scene. oh, karena lu ke dokumenter waktu itu. Jadi tuh gue ngikutin tuh perjalanan Mas Garin, kayak ngobrol sama instalasi-instalasinya tuh Pak seniman-seniman ini nih. Kayak Tita Ruby, Agus Wage, wah gitu-gitulah gue 3 bulan gue iya. muter di Jogja tuh nge-record itu banyak banget, 100 kali kasetnya tuh. Gila sih. Kayak ngeditnya aja sampai sekarang nggak ada di sini bang. Saking banyaknya dah. Nah, iya gue disuruh ngambil tuh gue ambil aja terus. Gini latihan nari apa gitu-gitu mas. Siapa gitu-gitu. Wah gue gokil deh. Itu pertama kali gue ikut dalam produksi film. Tapi Opera Jawa tuh salah satu favorit gue. Iya sih. Sinematografi gila sih. Itu gokil sih. Dan Gila di situ iya gue banyak belajar juga ngelihat Pak Teo kan waktu itu DOP-nya Pak Teo itu kayak gue ikut di kampus kalau ngeset lampu buat malam tuh wah ribet banget gitu. Tiba-tiba sama dia kayak cuma satu blonde doang gitu. Dan ini pakai film loh. Kayak wah ini diapain nih? Kayak wow. Dan expose gitu baik-baik aja gambarnya gue kayak ini gimana? Dia caranya? legend sih sebenarnya. Iya. Itu. Nah itu maksudnya pertama kali itu cuman gue bukan di departemen kameranya, gue di behind the scene. Oh. Nah, Itu. terus kan nih kayak itu menurut gua pengalaman yang mengesankan di pertama kali karir lu gitu ya. Kalau sepanjang lu film panjang lu, pengalaman terbaik dan terburuk lu apa? Waduh, berat. Nggak, semuanya buruk sih kayaknya. Mari kita buka satu-satu. Masih punya banyak waktu kan? Oke. Terbaik sih selalu ada ya ininya ya, selalu ada yang baik di dalam keburukan, ada keburukan di dalam kebaikan. Selalu sih ada plus minus aja. Balance. Cuman kalau ngomongin pertama kali gue merasa apa ya bilangnya di apa ya diajak untuk membuat sebuah film dan dihargai as a DP itu aku jatuh cinta sebetulnya sama Mas Garin tuh. Itu Mas Garin tuh akhirnya gue kayak tiba-tiba gue udah nggak mau ikutan produksi film, gue udah cukup lama di iklan, gue jadi asisten gitu-gitu. Padahal sebelumnya gue udah bikin film waktu itu, udah bikin Mary Riana. Oh, tuh yang bikin? Iya bang. Cerita beda Mary Riana, habis itu gue nggak mau
Gue nggak mau. Kenapa tuh Pak? Mekah atau kayak bullshit lo ya gitu? Iya, menurut gue kalau lu cuma butuh tukang, Oh, I see. gue bisa jadi tukang dan bisa dapetin yang lebih baik secara nilai di iklan waktu itu. Dan waktu itu gue ngerasa di iklan juga secara tekniknya itu lebih grande gitu. Jadi kita lebih banyak bisa belajar juga, in a sense equipment dan segala macam gitu. Nah, akhirnya ya dari situ gue udah di iklan aja, jadi asisten kamera lagi sebetulnya. Jadi asisten kamera di iklan segala macam. Gue udah males tuh bikin film. Kayak gue nonton film tetap seneng, gue bangga gitu nontonin film orang. Cuman kayak gue udah males, cuman tiba-tiba Mas Garin ngoling gitu. Balik lagi tuh pas lagi Mas Garin hire lu gitu. Iya, waktu itu Mas Garin nyari DP, yang DP dia mau kalau nggak salah siapa gitu, gue lupa. Pokoknya turun. Akhirnya ada dua pilihan gitu, terus dia milih gue karena kalau yang ini gue kurang kenal. Kalau Marcel gue tahu. Ya balik lagi ke film yang tadi gue bilang, Opera Jawa itu. Ya habis saya ya, masih kuliah gitu dicengin mulu, biasa lah. Masih bocil bang. Tapi emang gitu ya. Bercandaan kan Selalu kayak gitu ya, gitu. paham banget tuh. Jadi yang gue kenal ya Marcel. Ya gue nggak apa-apa, gue sama Marcel, gue kenal sama dia. Dan pas di situ gue inget banget, gue waktu itu udah ngerjain pada saat itu gue jadi DP, udah naik jadi DOP di ngerjain iklan Garuda Indonesia loh waktu itu. Jadi waktu itu kayak gue udah baik-baik aja sebetulnya di ruang itu. Ya, soalnya gue inget gini, waktu itu dulu gue pernah tahun lalu gitu, gue ngobrol sama salah satu DOP juga. Sebutin nggak ya? Dia cerita bahwa akhirnya dia udah menurut gue dia sudah di level itu gitu kan. Terus dia tiba-tiba cerita sama gue nih, gue lagi ketemu ngobrol biasa aja kasual gitu kan. Terus dia bilang, ada nih satu orang nawarin gue produser. Tapi begitu belum ngobrolin jadwal, dia bilang, ntar kalau misalnya kerjaan lo bagus, next time kita hire lagi gitu. Lihat ekspresi bapak satu ini, ya kan? Maksud gue ya, itu gue juga kayak, kenapa ya orang-orang sekarang tuh, kenapa sih harus diiming-imingin gitu kan? Iya. Dan kenapa nggak ngobrol bener kata lo gitu? Dan menurut lo tuh kenapa bisa begitu gitu? Boleh nggak lu bertanya, pada saat lu diajakin bikin film, kenapa gue diajakin? Apa yang lo lihat dari yang gue buat sampai lo ngajakin gue? Gue nggak mau lu terjebak kayak gue. Oh, oke. Iya. Bukan sekedar pertemanan, bukan sekedar apa. Jadi apa yang lo lihat? Apakah karena lo lihat ada satu foto gue yang lo suka banget, terus akhirnya jadi kayak ini dia nih DOP yang tepat buat gue? Tapi bisa kan kadang-kadang kayak Iya gitu? bisa gitu juga, kan? maksudnya atau karyanya dia atau apapun. Sedangkan kalau kadang-kadang yang masih starting kan, lu punya karya apa? Ya, tapi iya sih. Misalnya lu punya karya apa gitu. Betul. Bargaining positionnya dia belum ada gitu. Nah itu yang kadang-kadang gue suka kasih teman-teman ini aja, insight aja lah. Maksudnya kayak lo harus mempertanyakan dulu lah, nih orang ngajakin lo karena apa? Kadang-kadang kita suka tertutup dengan ya sekarang kondisi ekonomi gue, atau nggak mungkin gue pengen ngumpulin CV jadi ya udah deh gitu kan. Ya, I mean, it's the fact gitu. Ya, Faktanya begitu gitu kan. Memang maksudnya ya itu kadang ada yang ya gue mau ngejar portofolionya misalnya gitu. Ya udah berarti itu jawabannya. Which is nggak salah kan? Nggak salah. Cuman yang penting lo harus punya dulu. Iya, Lo bertanya alasannya. dulu ke dia gitu. Jangan cuman sekedar gue diajakin terus kayak kita buta aja gitu. Apalagi Mata dengan kuda lah iming-iming yang tadi lo bilang. Katanya abis project ini gue bakal dikasih project lainnya. Itu kayak apaan emang project berikutnya? Lo udah tahu lo. Sering. Iya gitu, emang apaan? Boleh tahu nggak? Tiba-tiba musikal. Kan kalau gue gitu kayak musikal. iya. Gue nggak bisa gitu. Kayak gitu, kayak gimana? Tapi ya itu contoh yang baik sih. Gue perlu nanya begitu kayak next time. Oh, wow, jangan. Aduh. Kode Gua gitu, jadi- "Iya, nanti lu akan ini lu kok gini. Ya apa project berikutnya? Gue gitu. Maaf. Bercanda. Tapi nggak ya, gue suka banget tadi itu adalah lo mungkin ada salah satu orang yang mungkin bisa ngasih ini sesuatu perspektif baru gitu menurut gue. Kadang-kadang
Karena kita kan harus tahu juga kan jati diri kita gitu kan. Kita tahu diri kita sendiri juga gitu. Nah, aku mau nanya nih, teknik ketika lo lagi bikin film, produksi mana, mungkin lo nggak perlu sebutin filmnya, yang paling lo sulit hadepin. Terbaru sebetulnya judul aja film Kadet sebetulnya. Kadet tuh itu cukup ruwet karena pas pandemi, Bang. Oh iya, gue Gue syuting 3 hari di studio, tiba-tiba lockdown, Bang. Semua istilah apalah itu PSBB apa PPS, Iya, apalah itu, itu keluar tuh bug gitu tuh kayak PMP. ya itulah apa itu gitu kayak. Terus kita nggak bisa start terus bingung sama semua itu terus akhirnya end up-nya budget kita juga kepotong dan kita tetap harus jalanin. Nah, itu lumayan sih. Ya, cuman ya Iya, itu gue dengar pas soalnya pandemi Kadet kemarin itu tuh lumayan sempet tuh. ditunda berapa lama gitu Iya, kan. itu 3 hari loh kita udah syuting di studio di Jakarta. Iya. Habis itu kita akan pindah geser ke Jawa Tengah. Karena emang pas lagi pandemi itu sulit. Syuting tuh sulit. Iya itu sih lumayan, Iya. itu lumayan bikin gitu. Kalau diingat-ingat, padahal waktu itu kayaknya cita-cita kita aimnya besar gitu. Tapi ya, what I can say, Kadet keren sih untuk masalah sinematografinya. Terima kasih. So dia emang udah inilah guys. Aku nonton filmnya dia udah keren-keren semua, gila deh. Nggak, I'm serious, I'm a fan. Jadi tapi ya, gue pengen banget teman-teman di sini tuh juga banyak belajar gitu. Nah makanya di next questionnya adalah, ketika lo mau jadi DOP gitu, apa sih yang saran lo untuk mulai belajar pertamanya tuh gimana? Cuman gue percaya, pola dari kacamata gue ada yang namanya jalur di dalam perfilman ya, profesi ini. Ada yang jalur akademisi sama ada jalur praktisi. Tapi waktu lo menempuh jalur akademisi, jangan lupa prakteknya. Ya karena ya teori doang. Bener. Lo nempuh jalur praktisi, jangan lupa akademinya. Iya, karena combine itu lebih baik gitu kan. Iya, tentunya. Abis itu baru ngomongin intelektual lo, ngomongin attitude lo, gimana lo komunikasi. Karena mau nggak mau kerjaan ini kerjaan kolaborasi. Jadi kayak, Bayar ya, nih subscribe udah bayar nih. Lu kapan lagi workshop sama dia nih? Ini udah workshop nih. ya intinya gitu sih. Kalau dari kacamata gue kayak ya lu belajar ya penting, nonton penting, praktek juga penting. Dan gue nggak bilang temen-temen yang cuman langsung pegang kamera syuting-syuting itu salah, nggak juga. Gitu, bener-bener aja kok, baik-baik aja itu. Cuman ya jangan lupa, jangan sesumber, jangan lupain nih. Kayak pengen tahu nggak tentang sejarah film dunia? Ya itu kadang-kadang suka dilupain soalnya, Nah, terutama sejarah film Indonesia. Nah itu apalagi kayak pengen tahu, Karena- pengen tahu dong gimana sih caranya tuh Iya. film dulu pertama kali gimana sih? Lewat, maksudnya kadang-kadang matanya yang gue lihat tuh teman-teman di sini ngeliatnya Hollywood banget, atau nggak Eropa. Jadi maksudnya karena mungkin yang dikasih pelajarannya ke contoh film studinya itu gitu mungkin. Iya memang karena emang adanya itu mereka yang buat duluan, kita nggak bisa. Mereka yang bikin bukunya pertama nggak ada. Asia nggak ada, Asia Film Study gitu belum ada yang dibukukan tuh, belum ada tuh. Akira Baru katalog doang. Jadi Akira Kurosawa ya ada bikin buku, cuman kayak Asian gitu. Ini Asia nih yang menentukan kalian adalah Asia Ya. gitu. Kalau menurut lo Akira Kurosawa Dreams gimana? Nih. Kenapa? Suka nggak? Suka gue suka sih film-filmnya dia. Cuman gue memang jujur lebih suka film-filmnya Ozu. Ozu, oke. Iya, karena emang lebih storytelling ya, in a sense. Tapi bukan Akira Kurosawa nggak storytelling, tapi gue lebih suka itu lebih. Ya dia sangat artis sih untuk di Dreams tuh. Karena mimpinya dia kan yang dibikin. Iya itu, nah itu gitu sih. Cuman emang kayak Terakhir menurut lo sinematografi terbaik di tahun lalu untuk film luar? wow. Boleh nggak satu nggak? Boleh. 5, 10, 100 boleh. Gua Supaya teman-teman mungkin juga jadi acuan. Oh, Bang Batara, Bang Batara, guys. Sukanya ini, gue coba lihat deh gitu. gue tuh suka banget Dune. Karena dia ada teknik yang memang waktu itu kalau nggak salah memang teknik si ininya emang itu baru tuh tekniknya. Jadi Oh ya? Apanya iya, tuh jadi yang baru? dari kamera terus di print dulu ke film, terus di print ulang. Jadi emang punya tekstur di grainnya nggak bikinan. Wait. Oke, gitulah. Saya bukan anak kamera, jadi misalnya gini, kayak lu digital syutingnya. Iya, kan lu kan ada tuh kayak apa sih bilangnya? Kayak add-on gitu kayak mau pasangin grain biar berasa kayak film look. Oh, kalau di visio itulah.
Kan suka Ya dikasih apalah tambahan gitu, efek ada grain, gitu. ya kan? Biar, Efek ya, preset preset gitu. gitu. Jadi grain. Nah, ini enggak, dia model Langsung di film. ditembak, di print dulu ke film, baru ditembak lagi, di eye lagi. Itu kayak habisin budget banget, tapi kayak wow. Hasilnya jadi kayak ini kayak nggak syuting pakai digital sih gitu. Tapi syuting pakai digital kok kameranya gitu. Nah, itu yang kayak itu sebuah teknik yang menurut gua memang di Indonesia udahlah nggak mungkin lalu lakukan gitu. Belum kali atau gimana? Nggak mungkin lah, budgetnya kita belum UUD, dunia bang. ujung-ujungnya duit. Enggak, ujung-ujungnya dunia. Mereka tayang buat satu dunia, kita buat satu Nusantara. pulau, 2 pulau, 3 pulau paling. Nggak semua pulau juga. Nggak, lu jangan bilang Nusantara bang, bioskop kita di mana? Belum, ya, iya benar juga. Belum ada tuh di pulau-pulau kecil antara ini ya, Sulawesi belum. dan Jadi emang kayak Kalimantan. masih, menurut gua agak susah, cuman kayak itu teknis yang menurut gua asik lah. Kayak wow, bisa lagi ya. Jadi sinematografi itu penuh dengan apa ya? Ada eksperimennya, ada sainsnya juga. Seru ya. Ada itunya, jadi kayak lu mau ngejar tekstur ini, ngejar itu kayak gimana ya? Lu mau bikin film kayak kemarin gua ke sana tuh pas di Poland ngobrol sama Mandy Walker tuh, DOP-nya Elvis. Kayak lu pakai lensa apa gitu? Oh, gua ngobrol sama Dennis Sasaki dari Panavision, kayak gua minta lensa tahun-tahunnya Elvis gitu. Biar gua dapetin feels the same to itu that era gitu kayak gitu. Gue kan kayak, wah ini lu di sini. Suka banget ya. Jujur banget ya. Tapi nggak, ini sorry ya, mungkin bahasa kasar, kayak ngaceng nggak sih lo kalau misalnya lo dikasih kayak that kind of luxury gitu? Pengen sih pengen, tapi takut banget. Kenapa? Nggak tahu, karena menurut gue di sini tuh kita ada menurut gue gimana ya bilangnya, kayak Belum siap kali. bukan belum ya juga gini loh. Kadang-kadang ini baru tadi pagi gue juga ngobrol sama istri gue ya. Kadang-kadang kita tuh mungkin lebih kreatif di sini ya dengan keterbatasan. Kita menjadi lebih kreatif. The art of terdesak, the art of kepepet. Iya, ada gitunya. Jadi kita lebih kreatif in a sense-nya. Tapi pada saat lo tidak terbatas, gue pernah soalnya dalam produksi kayak produsernya nanya, lu budget gue banyak nih, lu gini doang nih sewa lampunya. Mana ya? Ya ada ketakutannya gitu kalau ngomongin itu. Iya, tapi sebenarnya mungkin bisa diambil dengan ilmu lo. Bisa, pastinya bisa karena kalau di luar kan ada yang namanya tes kan, kamera tes dan segala macam. Jadi pada saat lo testing dan segala macam itu akhirnya, oh nih kayaknya ini yang cocok nih gitu buat project ini. Nah itu seru sih kalau di sana tuh, jadi emang kayak laboratorium in sense waktu lo mau bikin film. Jadi kayak lo bikin film, gak akan ada yang bisa bikin film ini selain lo dan tim lo. Karena film kan juga produk zaman bang. Iya, bener. Gitu. Tapi lo mau kalau ditawarin ke Hollywood mau? Maksud jujur deh, Hong Kong deh misalnya, atau Jepang gitu. Iya mau aja, cuman kayak gue pernah waktu itu kalau nggak salah ditawarin sama siapa ya, dari Timo kalau nggak salah, dia ada temennya gitu waktu itu dari Laos gitu kalau nggak salah, direkturnya gitu. Terus gue ya itu balik lagi ceritanya apa, terus gue kayak ini bahasa Inggris loh bang skripnya, itu beda loh sama yang lo biasa bahasa tuh, kayak oke, gue harus cari penandanya dengan bahasa Inggris nih. Itu juga kan punya ketakutannya sendiri kalau gue. Tapi gue paham sih rasanya kayak gitu. Iya, lo harus ngerti nih. Ini bahasa Inggris ini jangan sampai salah baca nih. Gitu kan. Oke. Gitu sih, Bang. Terima kasih, Pak Marcel. Kita akan ada 2 pertanyaan terakhir yang menurut kita ini penting untuk dijawab. Semoga bisa dijawab dengan baik. Kira-kira nih, kritikannya Pak Bathara Gumpar untuk perfilman Indonesia apa sih? Kritikan. Bisa masukan, bisa. Kritikan sebenarnya kan masukan. Kalau diterimanya salah jadi kritik. Kalau diterimanya benar jadi masuk. Masukan. Tergantung orangnya siapa sih gitu. Iya. Apa ya? Bingung gue kalau ngomongin kritik. Banyak soalnya yang harus dikritik. Cuman intinya kalau menurut kacamata gue, kita mau industri kita lebih baik nggak? Harusnya kita evaluasi. Tapi yang jarang kita lakukan adalah berevaluasi.
setelah satu project ke project yang lainnya, kita pernah melakukan evaluasi nggak? Dulu tuh sering banget ya evaluasi setiap selesai syuting sebelum syuting sampai subuh. Iya gitu deh. Maksudnya evaluasi doang tapi tentu besokannya nggak sama aja. Tapi maksudnya Udah capek kadang-kadang- duluan nggak ada yang inget. Iya, nah maksudnya evaluasi itu juga kayak, ya gue nggak tahu sih. Cuman evaluasi lah, please lah, evaluasi aja. Emang apakah kita baik-baik saja atau tidak? Gue ngangguk. Gak apa-apa, itu kan sebuah, kalau menurut gue itu masukan. Apapun itu, lo mau sejago apapun, lo mau menang FFI 200 piala gitu kan. Apapun produksinya dan seorang aktor, semua departemen harus evaluasi menurut gue. Apapun itu. Penting. Serius. Serius. Gitu. Oke, terakhir. Agak panas ya AC-nya ini, tapi nggak apa-apa. Kita namanya juga lagi berusaha ya, gengs. Pasti semangat. Semangat. Sponsor AC. Sponsor AC? Daikin mungkin. Apa harapannya dari seorang Bathara Gumpar untuk industri perfilman Indonesia, khususnya mungkin di bidang sinematografi? Harapannya kita bisa lebih beragam lagi sih, mencintai keberagaman, bukan cuma sekedar mencintai jumlah penonton. Yeay! Semoga ya. Tapi nggak, itu betul. Gitu. Iya. Karena emang kita Jadi serius deh ngomongnya. kok sayang kepancing. Gitu. Nggak, kadang-kadang ya kita kan suka ngerasa, gue suka ngerasa obrolan ketemu orang filmmaker ujung-ujungnya berapa jumlah penonton. Iya. Selalu kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Dan gue baru inget sih ketika lo baru ngomong gitu, gue kayak iya juga ya. Yang diinget tuh, yang dibahas tuh, iya jumlah penontonnya segini, kenapa ya? Kenapa jumlah penontonnya segini, gini gitu. Gue cuman takutnya kalau ngomongin jumlah penonton akhirnya ngegiring kita kepada satu bentuk film yang itu aja. Iya, setuju. Maksudnya kalau dan akhirnya tidak bisa menghargai keberagaman. Maksudnya kan kadang-kadang masyarakat penonton kan juga butuh diarahin juga. Walaupun mungkin arah yang mereka suka yang itu, misalnya jumlah penonton yang banyak, misalnya tahu ternyata orang-orang kita tuh penonton masyarakat kita lebih di sini nih gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Bukan berarti yang ini nggak bisa kita bikin Lakuin, kan. iya, nggak bisa Terus dibikin. emang kenapa ini nggak bisa misalnya laku atau bahasanya apa ya, lebih dikenal, lebih dilihat gitu sih kalau gue. Jadi ya buat filmnya jadi beragam, seru lagi. Iyalah. Gak cuman film drama doang, film action doang, film horor doang, film art doang atau apalah gitu. Maksudnya ya seru aja. Kadang-kadang kalau pada saat kita kayak kemarin kita ke Jogja tuh nonton film beragam kan seru ya. Ada yang lu suka nggak? Gue nggak suka. Gue suka. Tapi kita ngobrol. Maksudnya kenapa lu suka? Kenapa lu nggak suka? Itu ya itulah. Menyenangkan sih itu. Jadi ada sebuah diskusi kan. Ada yang tidur doang gitu, ada yang gue tidur doang nonton itu, ya udah nggak apa-apa. Mungkin lo emang lagi ngantuk, kan nggak tahu juga. Jujur ya, gue ada satu film kayak, kok gue nggak kuat ya gitu tidur. Nggak usah ngomong. Gue kemarin nonton autobiografi di Busan bang. Wah semangat banget, jam 12 siang nonton autobiografi. Terus gue cuma bilang, ngapain nonton autobiografi di Korea? Kan gue ini kan film Indonesia. Terus kayak, kita harus nonton lah duluan sama temen gue tuh. Terus kita nonton, cuman malamnya kan habis, kalau di sana kan malamnya kita nongkrong lah, biasa lah makan daging gitu-gitu segala macam. Ngantuk bos, jam 2 ngangak ya autobiografi. Iya, akhirnya gue kemarin pas premier gue kejar lagi, nonton lagi. Maksudnya gue harus nonton nih film gitu. Cuman ya kadang-kadang beda-beda juga situasi lu nonton. Iya sih, bener sih. Gitu. Wah jujur, makasih ya jujur. Jujur sekali loh bapak ini. Iya, maksudnya nonton film tuh seru buat gue. Kadang ada yang lo suka, ada yang nggak suka. Ada yang gue suka gambarnya, ada yang gue nggak suka ceritanya, ada yang gue nggak suka ininya. Iya, gitulah. Makanya kenapa film dibuat kan karena itu. Wow, oke, jangan lupa subscribe ya, dibayar. Ini adalah workshop yang sangat penting. Ini kayak bukan podcast atau show deh, ini kayaknya ini workshop. Workshop kenyataan. Oke, semoga teman-teman yang nonton bisa mendapat ilmu yang banyak dari seorang Bathara Gumpar. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Bang, udah mau datang dan ngasih ilmunya ke kita semua. Dan teman-teman yang nonton nih, Bro Crew, nggak tahu itu benar atau Bro Crew. Panggilan aja buat kalian semua.
jangan lupa bicara kru itu kan ngomongin orang-orang di belakang layar. Penting karena kenapa? Karena karya tidak akan berjalan tanpa mereka. Oke, terima kasih untuk menonton. Iya, terima kasih. Tapi ingat, kami tergantikan.